siang Bapak dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Nur Rifa dan juga rekan saya Dinda Norma Priyadia Zahra, perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan mengenai dampak korupsi di berbagai bidang dan juga upaya strategi pemberantasan korupsi. Untuk yang pertama, itu dampak korupsi di berbagai bidang. Terdapat 8 dampak, yaitu pertama di bidang kesehatan. Contohnya adalah tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan juga bayi, dan juga semakin rendahnya tingkat kesehatan. Pada bidang kedua, yaitu pada bidang ekonomi, contohnya menghambat investasi dan juga pertumbuhan ekonomi, melemahkan kapasitas dan juga kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian, meningkatkan utang negara, menurunkan pendapatan negara, ongkos finansial, modal manusia, kehancuran moral, dan juga hancurnya modal sosial. Pada dampak selanjutnya itu pada bidang sosial dan kemiskinan masyarakat. Contohnya yang pertama adalah meningkatkan kemiskinan, mahalnya harga jasa dan juga pelayanan publik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, tingginya angka kriminalitas, dan juga solidaritas yang semakin langka dan demoralisasi. Selanjutnya, dampak pada penegakan hukum terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama adanya kelemahan terhadap institusi penegak hukum dan juga masyarakat kehilangan kepercayaan. Dampak selanjutnya pada bidang pertahanan dan juga keamanan, korupsi dapat berdampak pada melemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional negara, yang mana korupsi dapat memiskinkan rakyat. Rakyat yang miskin sangat rapuh dan juga mudah diintervensi oleh pihak-pihak luar. Selanjutnya pada dampak pada kerusakan lingkungan, yaitu penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana prasarana yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak pada kemiskinan rakyat. Begitupun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu, contohnya menimbulkan banjir dan juga longsor. Pada bidang politik dan demokrasi, perilaku korupsi itu dapat membuat publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Dan yang terakhir itu pada bidang birokrasi pemerintahan, hal ini dapat dibuktikan dengan ketidakadilan serta kepemihakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyediaan layanan publik. Selanjutnya untuk strategi upaya pemberantasan korupsi akan disampaikan oleh rekan saya.